Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau sharing-sharing masalah kendaraan ya. Jadi ini penting ya untuk teman-teman supir atau driver ya. Barangkali ya nanti kalau pas mau jalan pas pagi hari ya, sebelum mesin dihidupin, usahakan ya nanti pertama cek rodanya ya atau bannya, baik roda depan atau yang belakang ya. Tuh dicekin semua ya. Nah, barangkali ada yang kempes atau kena batu ya. Nanti kalau biasanya ya kalau pas kembangnya nih kena batu, kadang-kadang kalau yang batunya lancip itu bisa tembus. Jadi sebaiknya dibuangin ya, dicongkelin. Pertama banyak ya, banyak dicek. Barangkali ada yang kempes, bila perlu pakai ini, beli ukuran angin. Itu kan murah, nggak mahal ya. Dicek isi anginnya. Diusahakan ya kalau pas posisi bannya, maksudnya kanan kiri harus sama anginnya ya. Terus untuk kondisi yang pas musim hujan, untuk ban depan usahakan jangan terlalu keras ya, nanti akan licin ya. Jadi antara musim hujan sama musim panas tuh angin juga beda, jangan disamain ya. Kalau pas hujan tuh usahakan jangan terlalu keras ya, nanti agak licin. Jadi dikurangin aja untuk ban depan ya. Nah jadi pertama ya cek rodanya atau bannya ya. Terus cek bagian roda baik depan atau belakang ya, bisa langsung dilihat dari posisi bagian dalamnya ya, seperti ini nih misalkan ya nih. Dia lihat bagian dalam, barangkali ada rem yang bocor ya, baik belakang maupun rem depan ya. Ini penting banget, kadang-kadang ya kita nggak tahu pas jalan ya remnya agak ngeblong, ternyata remnya bocor. Tadi sebaiknya sebelum jalan ya roda dicek, barangkali bocor atau ada yang kempes. Kedua remnya dicek ya, semuanya depan belakang ya. Setelah pengecekan bagian ban atau roda, lalu kita cek bagian mesinnya ya. Nih, kabin kita jungkit dulu. Kita bisa ngecek dari pertama ya, olinya nih, stok oli nih. Ini kita cabut aja ya, dicabut, kita lihat nih, posisi olinya ini masih penuh ya. Kalau kurang ini kan ada batasnya nih, ada, kalau nggak coakan ya pakai garis nih. Kalau masih full aman ya. Tapi kalau misalkan kurang itu sebaiknya ditambah ya, jangan sampai untuk oli mesin itu sering kurang ya, nanti efeknya kurang bagus di komponen mesin, di metal jalan, metal duduk, ring seher, termasuk linernya ya, itu nanti bermasalah ya kalau misalkan olinya sering tekor ya, terutama metalnya nih, ring seher ya, itu penting ya. Usahakan untuk oli mesin jangan sering kurang ya, kalau kurang tambahin. Terus kita cek bagian radiator atau kipasnya nih atau baling-balingnya, kita putar ya, kita putar tuh kan berat ya, agak keset ya. Kalau misalkan terlalu lancar tuh berarti kurang bagus, tuh kan keset tuh. Kalau misalkan diputar lancar, nah ini perlu dibuka nih, dibuka, kita isi pakai oil silikon ya. Oil silikon kan murah tuh nanti, soalnya kalau terlalu lancar nanti pas jalan kadang-kadang temperatur bisa naik, mesin panas ya. Soalnya untuk mesin panas atau temperatur naik tuh banyak penyebabnya. Bisa juga baling-balingnya ya udah nggak ada ya, udah kering oil silikonnya. Bisa juga masalah di air radiator kurang mungkin, atau bahkan mungkin kosong juga bisa, atau radiator banyak sumbatan juga bisa. Jadi untuk mesin panas banyak banget penyebabnya ya. Setelah kita cek ya untuk baling-baling, kita cek airnya nih, baik yang di radiator atau yang di ini, di reservoir ya, di penampungan nih. Ini kalau misalkan kosong itu perlu diperhatikan, barangkali nanti ini juga kosong ya. Soalnya apa, kadang-kadang kita nggak tahu kalau pas jalan, kita main jalan aja, setelah di jalan mesinnya mati. Nah, setelah dicek ternyata airnya kosong ya, ini penting banget.
Nah, untuk kosongnya banyak juga penyebabnya. Mungkin selangnya ya, untuk lemnya kurang kenceng, bisa juga radiator rembes, kita nggak tahu. Biasanya bagian bawah ya, tuh kadang-kadang di leher radiator tuh, yang pipanya tuh kadang-kadang rengat ya. Jadi sedikit agak retak, itu juga bisa. Bisa juga ini tutupnya juga bisa nih, tutup radiator rusak juga bisa. Ciri-ciri tutup yang rusak ini, kalau bisanya di bawahnya sini ada bercak warna kuning ya, seperti aliran air tuh, itu biasanya rusak nih. Videonya ada waktu itu saya bikin ya. Jadi radiator sering kurangnya kalau setengah gelas aqua wajar, tapi kurangnya kadang-kadang sebotol aqua gede, kadang-kadang bahkan 2 botol. Ternyata ininya rusak nih. Ini nyampe ke sini ya, nyampe warna kuning-kuning nih sekitar sini. Oh ini enggak ya. Jadi kita cek radiatornya, airnya kita harus benar-benar teliti, jangan sampai kurang bahkan kosong ya. Dan untuk kekosongan tuh banyak penyebabnya, seperti tadi yang jelaskan ya. Bisa selangnya, radiatornya pecah atau retak, atau lehernya tuh yang di bawah tuh, yang di selangnya retak juga bisa, itu mungkin sering kena getaran. Tapi kalau misalkan radiator sering kurang, nggak ada kebocoran, langsung cek ini nih, water pump nih. Dan kalau ngecek water pump tuh jangan dari atas, dari bawah ya, dari kolong. Kalau dari atas nggak kelihatan, soalnya ketutup sama ini ya, tali kipas sama puli, nggak kelihatan. Kalau dari bawah pasti kelihatan, biasanya ada bercak warna kuning, seperti karat kayak gini nih. Kalau seperti aliran karat warna kuning, berarti water pump itu rembes. Videonya ada. Jadi terus setelah kita cek ya airnya, kita harus cek juga nih tali kipasnya nih, atau fan belt ya. Kalau ngecek tali kipas itu jangan dilihat dari atasnya atau luarnya ya. Kalau dilihat dari atasnya pasti bagus tuh. Caranya kita pegang, kita puter, kita lihat bagian dalamnya ya. Tuh masih bagus ya. Nah kita printer tuh masih bagus, nggak retak-retak ya. Tapi misalnya kayak gini nih, kalau misalnya kayak gini pada pecah-pecah tuh kan pecah-pecah tuh, itu sebaiknya diganti, jangan dibiarin. Tuh retak-retak ya. Ya jadi ya kalau ngecek tali kipas jangan dilihat dari luarnya, atasnya masih bagus tuh. Caranya dipelintir, lihat bagian dalamnya tuh kan pada pecah-pecah tuh. Kalau kayak gini segera diganti. Kalau ini masih bagus tuh, masih mulus ya. Saya ulang aja ya untuk teman-teman, kalau ngecek tali kipas tuh jangan lihat luarnya ya, luarnya pasti masih bagus walaupun tahunan ya. Kita pegang pelintir, lihat bagian dalamnya ya. Tuh, kayak gini nih, ini contohnya nih. Tuh, udah pecah-pecah tuh. Ini bahaya. Takutnya apa? Takutnya putus di jalan. Kalau putus jatuh nggak apa-apa, takutnya putus nyangkut ke baling-baling, radiator bisa bocor. Efeknya nanti masalahnya cukup besar ya. Ya untuk bagian ini ya, bagian tali kipas. Dan untuk pengecekan dinamo ampere atau alternator ya, itu caranya gampang ya. Jadi kita mesin hidupin, nanti saya cek ya, saya langsung praktekin. Mesin hidupin, kita tampilin pakai kunci, pakai apa aja lah, yang penting benda logam. Kalau misalkan ada magnetnya pasti masih bagus ya. Ini kalau untuk pengecekan alternator ya, atau dinamo isi ya. Setelah kita cek semua ya, untuk pengecekan aki kita bisa langsung lihat ya kondisi akinya nih. Jadi untuk melihat aki, kita buka nih tutupnya ya. Kita jangan fokus sama yang di luar ini, kan kadang-kadang kita gerakin kayak gini. Nah ada airnya penuh, udah itu jangan. Kita buka, kita lubang, kita buka, kita cek pakai apalah, lidi atau apa yang masukin. Kadang-kadang di sini penuh, bagian dalam sini kadang-kadang kosong. Jadi kalau ngecek sebaiknya setiap lubang. Nah bagusnya lagi biar kita aman ya, kita nggak harus tiap hari ngecek air aki. Caranya gampang,
usahakan ya paling enggak seminggu sekali itu muter ya. Kita beli air aki, akhirnya kan murah ya, nggak nyampe puluhan ribu lah, paling 3.000 satu botolnya tuh kita isi. Nah, nanti kita penuhin ya, nggak usah penuh-penuh, kira-kira dari atas tuh kurang sekitar setengah maaf 1,5 senti atau 2 senti, nggak apa-apa ya, dari batas atas tuh. Ini kan ada tulisannya nih di sebelah sana berarti nih ya, kayaknya ada levelnya ya, ada batasnya, batas maksimal, batas minimal ya. Kita kalau misalkan kita nggak mau lihat itu, kita langsung pakai ini, ada lidi ya, dimasukin, jangan sampai kosong ya. Kita puter tiap minggu aja, jadi kita aman. Kadang-kadang kita suka lengah, jadi kita nggak pernah ngecek air aki. Setelah pagi ternyata mobil nggak bisa dihidupin. Kalau didorong bisa ya, dipancing juga bisa. Ternyata airnya ada yang kosong ya. Yang kosong biasanya di bagian sini ya, bagian dalam ya. Kalau ini kan sering kelihatan tuh, kadang-kadang kita gerakin pakai tangan tuh kan goyang, ada airnya tuh. Tapi yang di sini nggak ada, itu yang kadang-kadang kita sering kecolongan ya. Sebaiknya kalau pas pokoknya seminggu sekali aja diisi lah, muter ya. Apalagi ya untuk mobil yang sering jalan malam itu boros banget, soalnya pakai lampu, bahkan kadang-kadang pakai musik ya. Kalau untuk yang cuma jalan siang mungkin agak ngirit ya, soalnya kalau malam hari kan lampu menyala semua. Ini juga terlalu boros ya air aki ya, apalagi yang ada musiknya tuh, mobilnya itu pasti air akinya sering tekor ya. Tapi sebaiknya seminggu kali isi aja, puter ya, gak usah harus nunggu nyampe kurang, nanti malah repot. Kadang-kadang ya untuk pengecekan aki kita nggak tahu, cuman kita goyang-goyang wah penuh udah, padahal yang kosong sebelah dalamnya. Jadi untuk ngecek sebaiknya tiap lubang dilihat ya, itu bagusnya diturunin sambil kita bersih-bersih kepelaginya. Itu untuk pengecekan aki ya. Ini ya tadi pengecekan aki ya, ini penting banget ya. Kadang-kadang kita teledor, tahu-tahu mobil gak hidup, ternyata akinya soak ya. Jadi karena apa soak? Karena sering tekor airnya. Soalnya aki sekarang zaman aki sama dulu tuh beda. Kalau dulu aki ya bisa nyampe 2 tahun lebih, tapi aki-aki sekarang ya paling umurnya nggak nyampe 2 tahun ya, paling setahun setengah, setahun 8 bulan biasanya udah pada soak ya. Maklum ya, untuk sekarang kan banyak bahan-bahan yang daur ulang ya, jadi mungkin bahannya kurang bagus bisa juga. Kalau aki zaman dulu tuh kuat-kuat di atas 2 tahun ya, sekarang paling setahun setengah, setahun 8 bulan udah yang pada soak ya. Ya setelah selesai kita langsung cek bagian lampu-lampunya ya. Ini penting banget, takutnya nanti ya ada yang mati, kita nggak tahu, main jalan aja pas malam nanti malah bisa bahaya ya tentunya. Apalagi lampu rem ya, itu penting banget. Kadang-kadang kita ngerem lampunya nggak nyala, yang belakang kasihan ya, nyolong terus, berarti kita salah karena lampu kita nggak nyala lampu remnya. Ini sering banget lampu rem mati, kita nggak tahu ya. Kita harus cek semua, lampu kecil, lampu rem, sen, lampu bahaya, lampu dekat jauh, kita cek semua. Ini untuk pengecekan ya, masalah mobil sebelum hidup atau pas sebelum mau jalan ya, sebaiknya cek-cek kayak tadi ya, itu penting banget. Lakukan rutin, nanti kalau udah rutin kebiasaan. Kalau pertama kayaknya males-malesannya, tapi kalau udah biasa tiap hari nanti kebiasaan ya. Jadi jangan sampai kita main jalan aja, takutnya di sini ada apa-apa ya. Ada kadang-kadang kita ada kayu nggak tahu di sini, kita harus cek ininya apa, cek mesinnya, dijungkit aja. Kalau enggak ya yang bukan jungkit bisa dibuka joknya, barangkali sini ada kayu atau kain atau plastik, ini bahaya banget, takutnya nanti bisa kena baling-baling ya. Bahkan saya juga pernah lihat ya ada kayu tuh, takut kan bahaya juga, mungkin kena ranting dari atas jatuh ke jalan, kita nggak tahu. Nah ini ya, ini udah selesai. Oh ya tadi ya saya mau caranya ya, cara melihat apabila posisi alternator atau dinamo ampere bagus apa enggak ya. Jadi ya untuk dinamo ampere, misalkan ya pas Anda lagi jalan malam-malam ya, tiba-tiba lampunya semua redup, kalau digas terang, gasnya dilepas atau dikurangi redup lagi.
digas terang lagi. Kalau kayak gitu yang sering itu coolnya ya atau karbon brasnya udah habis atau tipis ya, itu sering ya, itu langsung dibuka aja ininya. Dan untuk melihat posisinya masih bisa enggak, kayak gini caranya nih, kita hidupin, nanti kita ini punya tempelin, hati-hati ya, pakai terserah pakai obeng, pakai kunci atau pakai apa, yang penting pakai besi atau logam ya. Nanti kalau ada manisnya berarti posisinya masih bagus ya untuk dinamonya ya. Kita cek aja nih, awas ya, jangan sampai gini, jangan sampai kena tali kipas ya. Kita cukup kita tempelin ke pulinya ya. Kalau ada manisnya berarti ini masih bagus. Itu kayak cara ngecek simpelnya aja ya. Kita langsung hidupin aja nih. Nah, kita tempelin pakai besi ya, apa aja terserah ya, kunci, obeng atau tang juga bisa ya, kita tempelin ya. Kalau ada manisnya berarti bagus nih. Tuh, 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 ada manisnya berarti ini masih bagus ya, kita nggak perlu khawatir ya. Ini ya, cukup sekian cara pengecekan mobil Anda. Apabila pada hari belum berangkat, usahakan cek seperti tadi ya, terutama nih remnya barangkali ada yang bocor atau banyak kempes, terus lampu-lampunya ya barangkali ada yang mati. Dan untuk arah akinya usahakan mending nggak cek tiap hari nggak apa-apa, yang penting setiap minggu sekali itu diisi, pasti berkurang. Apalagi yang sering jalan malam atau pas mobil Anda sering ngidupin musik, itu biasanya untuk air aki sangat boros. Berarti usahakan perhatiin ya, jangan sampai nanti tekor, soak, nanti repot. Harga aki sekarang mahal ya, kalau nggak salah ya, untuk satunya merek Yuasa ya itu 960 tuh, hampir 1 juta tuh satunya. Kalau dua udah ketahuan kan ya, usahakan mending kita ngerawat ya, kita lebih ngiri dikit daripada kita teledor nanti malah kita habis banyak uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.